Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aminullah sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan Terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi P3K saya yang berjudul Edukasi Terhadap Pasien tentang Pemeriksaan Laboratorium yang harus berpuasa melalui media leaflet di Laboratorium Terintegrasi RSUD Walet, Kabupaten Cirebon. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari rencana aksi ini yaitu pegawai ASN yang terdiri dari dua jenis, PNS dan P3K. P3K mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Selain itu, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai ASN diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi yang wajib diikuti oleh semua P3K yang baru diangkat. Laboratorium Terintegrasi Rumah Sakit merupakan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan. Hal yang terpenting dari pelayanan laboratorium adalah pelaksanaan prosedur pemeriksaan sesuai dengan PMK nomor 43 tahun 2013 tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Terdapat penjelasan tentang persiapan pasien secara umum yang membahas aturan dan tata cara pemeriksaan laboratorium yang harus berpuasa. Kurangnya pengetahuan pasien mengenai pemeriksaan laboratorium yang harus berpuasa di Rumah Sakit Umum Daerah Walet mencapai 70%. Hal tersebut akan berdampak pada hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga perlu adanya edukasi terhadap pasien tentang pemeriksaan laboratorium yang harus berpuasa melalui media leaflet di Laboratorium Terintegrasi Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Maksud dari rencana aksi ini memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya untuk tujuan ada dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum memperkenalkan nilai-nilai, tugas dan fungsi ASN kepada P3K dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk tujuan khusus, meningkatkan pengetahuan pasien terhadap pemeriksaan yang harus berpuasa sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat. Waktu dan tempat. Waktu pelaksananya yaitu selama masa kontrak P3K tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan dengan 5 misi pemerintahan Kabupaten Cirebon, yaitu 1. Bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Keempat, agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Bab 3. Nilai dan etika OPD. Visi RSUD Walet yaitu menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian, yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Untuk misinya yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut Renstra dan SOTK RSUD Walet. Untuk fungsi dan tugas pegawai ASN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan untuk rincian kegiatan Peranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil tercantum dalam Permenpan Nomor per/M.Pan/3/2006 Pasal 8 Ayat 1. Bab 4. Rencana hasil kerja P3K.
Berikut tabel metrik rencana hasil kerja P3K saya yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Untuk kegiatan yang pertama, menerima formulir belangko permintaan pemeriksaan laboratorium. Tujuannya untuk mengecek kelengkapan identitas pasien, meliputi nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Untuk indikator pencapaiannya, 100% identitas pasien yang berobat harus lengkap dan benar. Yang kedua, menerima spesimen sampel. Tujuannya, 1. Mendapatkan sampel yang sesuai dengan formulir permintaan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan yang diminta. Kedua, mendapatkan sampel yang memenuhi syarat sesuai dengan pemeriksaan yang diminta seperti volume sampel sesuai, tidak beku, tidak lisis, sehingga hasil yang keluar benar, akurat, dan valid. Indikator capaian, 100% sampel yang diterima tertulis dalam buku register. Selanjutnya, untuk kegiatan yang ketiga, melakukan pelaporan nilai kritis. Tujuannya, menyampaikan hasil laboratorium yang kritis atau abnormal yang mengancam keselamatan jiwa kepada dokter penanggung jawab pasien agar dapat segera dilakukan tindakan. Indikator capaiannya 100% terlaporkannya hasil laboratorium yang kritis. Kegiatan yang keempat adalah melakukan pencatatan dan penginputan hasil pemeriksaan. Tujuannya yaitu 1. Agar hasil yang akan rilis tidak tertukar dengan pasien lain. 2. Hasil yang akan rilis sudah disetujui oleh DPJP. 3. Mengevaluasi kinerja serta untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai. Indikator capaiannya yang pertama, 100% hasil yang rilis sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, 100% tersedianya dokumen pencatatan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, kegiatan yang kelima, melakukan edukasi terhadap pasien tentang pemeriksaan laboratorium yang harus berpuasa melalui media leaflet. Tujuannya, meningkatkan pengetahuan pasien terhadap pemeriksaan yang harus berpuasa seperti pemeriksaan kimia klinik, meliputi gula darah puasa, kolesterol total, trigliserida, LDL, dan HDL. Indikator pencapaiannya yang pertama, 100% tersedianya media leaflet sebagai bahan edukasi. Yang kedua, 80% terlaksanakannya edukasi terhadap pasien tentang pemeriksaan yang harus berpuasa. Bab 5, penutup. Kesimpulan rencana aksi ini adalah setiap P3K wajib mengikuti orientasi P3K untuk mengenal nilai-nilai, tugas, dan fungsi ASN dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Pelayanan laboratorium menunjang diagnosis dokter agar pasien mendapatkan tindakan selanjutnya demi kesembuhan pasien. Sarannya, setelah pelaksanaan orientasi P3K ini, diharapkan seluruh peserta dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada unit kerjanya masing-masing, serta dapat meningkatkan etos kerja agar mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Berikut adalah pelaksanaan edukasi terhadap pasien tentang pemeriksaan laboratorium yang harus berpuasa melalui media leaflet di Laboratorium Terintegrasi Rumah Sakit Umum Daerah Walid, Kabupaten Cirebon. Pertama yang saya sampaikan adalah pemeriksaan apa saja yang diharuskan untuk berpuasa di laboratorium, yaitu meliputi glukosa darah puasa, trigliserida, kolesterol, HDL, dan LDL. Pemeriksaan ini diharuskan untuk berpuasa agar hasilnya akurat. Kedua, saya akan menyampaikan berapa lama waktu berpuasa untuk pemeriksaan di laboratorium. Untuk pemeriksaan gula darah puasa, kolesterol, HDL, dan LDL perlu dilakukan puasa terlebih dahulu selama 10-12 jam. Sedangkan untuk pemeriksaan trigliserida disarankan untuk berpuasa selama 12 jam. Mohon diperhatikan untuk waktu berpuasa itu sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan pasien. Ketiga, saya akan menyampaikan tata cara berpuasa untuk pemeriksaan di laboratorium. Pasien mendapatkan asupan makanan atau minuman terakhir pada jam 10 malam, supaya pasien dapat diperiksakan di laboratorium pada keesokan hari saat pagi. Dan puasanya tidak melebihi 12 jam. Untuk minum air putih diperbolehkan untuk diminum secukupnya dan tidak berlebihan. Keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan pemeriksaan yang harus berpuasa di laboratorium, yaitu hindari merokok, makan permen karet, minum kopi dan teh sekalipun tidak menggunakan gula, alkohol, addictive drug seperti amfetamin,
morfin, heroin, kanabis, dan jangan melakukan aktivitas berat seperti berolahraga sebelum pengambilan darah karena akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan yang benar merupakan hal yang perlu Anda lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat untuk diagnosa dan pengobatan yang tepat oleh dokter. Lakukan dengan benar untuk menghindari pemeriksaan ulang atau menghindari pemeriksaan tambahan yang tidak perlu. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pasien dan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.